bagaimana kabarnya semuanya, khususnya SMP? Nah, kita akan mempersiapkan diri kita karena kita akan mulai acara ibadah SMP yang kita lakukan sekali 1 minggu. Nah, Ibu mengharapkan anak ibu semuanya pada hari ini kita dalam keadaan sehat, yaitu semua karena kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya, sebelum kita mulai acara ibadah kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ya, kita mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Bersyukurlah. Ibu harapkan kalian harus tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Berdoa, satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur Bapa yang baik, di mana Tuhan telah memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Bapa yang baik, Tuhan, saat ini di pagi hari ini kami mengadakan acara ibadah SMP Tuhan. Biarlah Tuhan acara ibadah kami ini berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, buat anak didik kami Tuhan, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 Bapa. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu Tuhan. Jadi kalau mereka Tuhan anak yang pintar, anak yang mencari dengaran, anak yang bijak, anak yang patuh kepada orang tua, terutama takut akan Engkau Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua yang di kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati usaha pekerja mereka Tuhan, agar mereka dapat mencukupkan segala kebutuhan anak-anak Tuhan, terutama kebutuhan di dalam pendidikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Hasekian Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati proses pemulihan beliau Tuhan. Jadi kalau beliau Tuhan menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang takut akan Engkau, dan berkati juga Tuhan anak-anak dan istrinya Tuhan. Engkau berkati kesehatan dan tambahkan berkat di keluarga beliau Tuhan. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kiranya Tuhan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, baik dari sikap, tingkah laku, maupun perkataan kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kiranya Tuhan menghapuskannya semuanya Tuhan, agar tidak terhalang berkat kasih karunia yang Kau tambahkan di keluarga kami masing-masing. Hanya ini permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, masih semangat Nabi semuanya? Iya. Kita akan mengangkat lagu pujian yang kedua, ya, yang berjudul Datanglah Kebaiknya. Kita jadi semangat ya, Nak?
semangat kan? Tadi kita sudah mengangkat 2 lagu pujian. Nah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengangkat lagu pujian dan mendengarkan firman Tuhan, Ibu mengharapkan kepada kalian agar persembahannya dimasukkan ke dalam amplop yang sudah diberikan wali kelasnya masing-masing. Nah, itu nanti persembahannya dibawa ke sekolah pada saat tatap muka terbatas atau PTMT, ya nak ya. Nah, Ibu harapkan sudah mengerti, sudah paham. Nah, sekarang kita mengangkat lagu pujian untuk mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Ku Bersyukur Tuhan. yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sediakan hati, sediakan Alkitabnya, beri waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya nak ya. Ibu yakin anak-anak SMP Metodis pasti setia kepada Tuhan. Artinya juga setia mendengarkan kebenaran Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang menuntun kami boleh melalui tahun 2021. Kami juga Tuhan izinkan menjalani hari-hari kami sampai hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di hati kami, agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kami yang Tuhan pakai untuk melayani kami. Berkati kami setiap saat, tuntun hidup kami. Jadikan kami jadi anak terang di tengah-tengah masyarakat. Berkati orang tua, berkati sekolah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, tema kita pada hari ini bersyukur kepada Tuhan. Ayo sediakan Alkitabnya ya.
kita akan baca secara bergantian, ya, yang diambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Ya nak ya, kita akan baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Ayat pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Anak-anak ibu, anak-anak SMP yang selalu bersuka cita dan bersemangat di dalam belajar dan melayani Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur itu artinya mengucap terima kasih kepada Tuhan. Kalau antar sesama kita, ya, kita meminta atau kita diberi sesuatu oleh teman kita, oleh orang tua kita, bahkan mungkin guru kita, kita mengucapkan terima kasih Bu, terima kasih ya teman, terima kasih Pak, terima kasih Mama. Nah, kalau kita menerima sesuatu dari orang tersebut, kita mengucapkan terima kasih. Nah, bersyukur itu untuk terima kasih kepada Tuhan. Patutkah kita bersyukur kepada Tuhan? Untuk tahun ini, pasti jawabannya patut sekali. Kalau kita melihat ke belakang, dari tahun 2021, banyak mungkin tantangan, ya. Banyak yang telah pergi meninggalkan keluarganya, ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Kita masih boleh melalui sampai saat ini, sampai pagi ini, kita masih boleh melalui hari-hari di tahun 2022. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mengingat mungkin ada saudara kita atau teman kita yang orang tuanya dipanggil Tuhan karena terkena COVID, ya, kita masih sehat. Patutlah kita mengucap syukur. Kita masih bisa tidur di tempat tinggal kita dengan nyenyak. Kita masih bisa menikmati sarapan pagi bersama keluarga. Kita masih bisa menikmati canda tawa bersama mama, papa, abang, adik. Bagaimana yang lain, nak? Mungkin mereka memiliki keluarga, tetapi mereka tidak bisa lagi menikmati canda tawa. Bisa saja mereka terpisahkan karena sesuatu hal. Nah, anak-anak ibu SMP Metodis 10 Belawan. SMP Metodis itu berlogokan akal, budi, jasmani, dan rohani. Ya nak ya. Jadi ibu yakin ini anak-anak SMP pasti senantiasa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam Mazmur ini menekankan supaya kita senantiasa dalam hal apa saja, dalam duka, ya, dalam suka, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Lihat bangsa Israel, ya, mereka yang dituntun Tuhan melalui Musa menyeberangi laut Teberau yang bagi akal kita itu tidak mungkin bisa dilewati. Tapi Tuhan mengadakan mujizat bagi bangsa Israel. Nah, patutlah mereka bersyukur. Mereka tidak rasakan lagi perbudakan di Mesir. Tuhan beri mereka makanan selama di perjalanan. Tuhan tuntun mereka melalui tiang awan dan tiang api. Nah,
Itulah kasih Tuhan. Ayatnya yang pertama tadi anak ya, itu menekankan bahwa kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu bukan sesaat nak, tetapi untuk selama-lamanya. Jadi apa yang harus kita perbuat? Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Caranya bagaimana, Bu? Caranya kita lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pancarkan di dalam dirimu itu ada sinar dari Tuhan. Melalui perkataan, ya, melalui tutur kata kepada teman, sahabat, tidak boleh menyakiti, terpancarlah. Nah, dari situ itu sudah tanda ucapan syukurmu juga kepada Tuhan. Kemudian mudah memberi kepada siapa saja nak. Ya, itu ucapan syukur loh. Ya, mudah memberi, mudah menolong. Bila engkau sudah mudah memberi, mudah menolong, kasih Tuhan itu terpancar dari dalam dirimu. Kebaikan Tuhan bukan untuk sesaat, tetapi untuk selama-lamanya. Anak-anak ibu yang terkasih, di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ya nak ya. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang berpenyakit kusta. 10 orang yang berpenyakit kusta. Tapi yang datang mengucap syukur, mengucap terima kasih itu hanya 1. Ya. Setelah mereka sembuh, yang 1 orang dia lihat dia telah sembuh, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia cari Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Mengucap terima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu yang 9 orang lagi kemana? Nah, mereka disembuhkan juga loh. Ya kan? Mereka disembuhkan Tuhan juga. 10 orang yang berpenyakit kusta disembuhkan Tuhan Yesus. Tapi 1 orang yang datang mengucap terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, mana 9 orang lagi? Mereka sulit mengucap syukur. Mereka sulit datang kepada Tuhan Yesus mengucapkan terima kasih. Itu karena apa ya, Bu? Karena apa mereka sulit mengucap syukur? Karena dosa. Karena apa, anak ibu? Karena dosa. Mereka sulit mengucap syukur. Yang ada di dalam hati mereka itu hanya dosa. Ya, keinginan daging. Sehingga mereka tidak mencari Yesus kembali. Mereka menganggap itu adalah hasil usaha mereka. Sehingga mereka tidak datang mengucap syukur. Anak-anak ibu yang terkasih, dari 10 orang yang berpenyakit kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apakah kita yang 9 orang itu? Atau yang 1 orang? Ibu yakin? Kita pilih yang mana? 9 orang. Karena lebih banyak. Bagus. Kita memilih yang 1 orang. Yang datang kepada Yesus mengucap syukur terima kasih. Dia tidak mengikuti yang 9 orang. Yang banyak tadi dia tidak ikuti. Karena yang banyak itu tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak ibu SMP Metodis 10 Belawan. Bila ada teman kita yang banyak mengajak kita ke hal yang tidak baik, jangan mau, tetapi ikutilah yang sedikit yang mengajak kepada hal yang baik. Tuhan sudah menjaga kita. Apa yang harus kita berikan kepadanya? Kita berikan waktu kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Apapun kehidupan kita, apapun yang boleh kita rasakan pada hari ini. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Mari tetap mengucap syukur. Dari hal tersebut mungkin ada rencana indah dari Tuhan
untuk kita. Dalam keadaan engkau menderita, dalam engkau keadaan susah, tetap bersyukur karena Tuhan tidak pernah tinggalkan diri kita sedetik pun. Mari kita jaga hubungan rohani kita kepada Tuhan dan senantiasa mengucap syukur. Anak-anak ibu SMP, ibu percaya pasti mereka akan diberkati, anak-anak ibu akan diberkati melalui firman Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur, untuk senantiasa menjaga persekutuan kepada Tuhan melalui saat teduh, doa pagi, doa mau makan, doa mau tidur, ya. Anak-anak ibu yakin ibu itu. Untuk itu lakukan firman Tuhan, jaga hubungan yang baik kepada Tuhan, dan selalu mengucap syukur. Janganlah seperti 9 orang yang berpenyakit kusta tadi, tapi jadilah 1 orang yang berjalan di jalan Tuhan. Jangan mengikuti yang banyak, tetapi melakukan hal yang tidak baik. Jadilah seperti 1 orang yang berpenyakit kusta datang kembali mengucap syukur kepada Tuhan, karena dia tahu semua yang dia peroleh itu adalah dari Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang mengucap syukur terima kasih buat firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk bersekutu, menjaga persekutuan kami, dan senantiasa bersyukur dengan apa keadaan kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menuntun kami, melihat kami. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh berbuah di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Berkati Bapak Ibu guru kami yang melayani di sekolah, berkati juga Bapak kepala sekolah kami, berkati orang tua teman-teman kami Tuhan. Jadikanlah kami anak yang dididik di Metodis 10 Belawan menjadi anak-anak terang yang memberikan cahaya yang baik di tengah-tengah lingkungan dan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.